Kalian pernah dengar kalimat ini? Kalau nggak berani ngutang, kamu nggak akan maju. Kalau nggak KPR, kapan kamu punya rumah? Kalau nggak nyicil, kapan bisa punya mobil? Kalau lo nggak berani ngutang, sampai tua nggak bakal punya apa-apa. Familiar kan? Iya, karena kalimat itu sangat sering kita dengar dari lingkungan, entah itu orang tua, saudara dekat, ataupun teman sekitar. Ide bahwa hutang itu perlu sebenarnya lahir dari sistem ekonomi modern yang memang dirancang di atas kredit. Bank untung dari bunga pinjaman, developer untung kalau KPR laku, leasing untung kalau cicilan jalan. Jadi wajar kalau narasi ini diperkuat terus-terusan, karena ada yang diuntungkan dari kepercayaan itu. Jebakan hutang tidak datang dengan peringatan. Ia datang dengan cicilan yang tampak kecil, tawaran yang tampak menggiurkan, dan gaya hidup yang tampak normal. Bagian 1. Prinsip yang salah kaprah. Ada 3 kesalahan berpikir yang paling umum soal hutang. Yang pertama, semua orang kaya punya hutang, berarti hutang itu bagus. Orang kaya memang sering pakai leverage, tapi tujuannya jelas. Misalnya, ekspansi atau akuisisi untuk memperbesar dan mengembangkan bisnis. Mereka juga punya aset, arus kas, dan kemampuan analisis risiko yang lebih baik. Mereka menggunakan hutang bukan untuk konsumtif. Penulis buku terkenal Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, pernah mengatakan, orang kaya membeli aset, orang miskin membeli liabilitas yang terlihat seperti aset. Meniru strategi tanpa fondasinya. Sama seperti meniru pemain catur Olimpiade, tapi tidak tahu cara menggerakkan kuda. Yang kedua, menganggap remeh cicilan kecil, berarti tidak berat. Cicilan 500.000 per bulan terasa ringan, tapi kalau ada 7 cicilan sekaligus, itu 3,5 juta per bulan yang harus keluar bahkan sebelum kamu makan. Hutang itu bersifat candu. Ketika kalian sudah bisa membuka akses untuk berhutang, kalian pasti akan terus menggali dan meremehkan hutang itu. Kalian akan didorong oleh emosional sesaat bahwa kalian akan terus mampu membayar, padahal itu adalah jebakan dari keputusan yang diambil secara intuitif tanpa menggunakan logika. Sampai akhirnya kalian akan terperangkap pada lubang yang paling dalam dari hasil gali lubang tutup lubang yang kalian ciptakan. Yang ketiga adalah prinsip kalau nggak hutang, kapan belinya? Fenomena ini dikenal sebagai present bias, yang artinya kecenderungan otak menilai kenikmatan saat ini jauh lebih tinggi daripada konsekuensi di masa depan. Dan industri kredit memahami ini dengan sangat baik. Momen pencairan hutang itu terasa seperti kemenangan, bukan beban. Otak merespons akses instan ke uang sama seperti merespons hadiah. Apalagi hutang modern dikemas bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai kemampuan. Seolah kita bisa membeli sesuatu, bukan seolah kita berhutang sesuatu. Pertanyaan tadi harusnya dibalik. Kalau beli dengan hutang pun ujung-ujungnya kamu bayar lebih mahal, kenapa tidak nabung lebih dulu dan beli lebih murah dengan cash tanpa bunga? Pasti kalian masih beralasan, tapi kalau nabung itu kan tergerus inflasi. Nah, kalau kalian sudah bisa bawa-bawa inflasi, berarti kalian harusnya juga paham investasi. Mari kita lihat lebih dekat jenis-jenis hutang yang paling banyak menjerat masyarakat kita. Pertama, kredit kendaraan. Motor dan mobil kredit adalah impian yang paling mudah dijangkau atau tampak mudah. Tapi pernahkah kamu hitung total yang kamu bayar? Sebuah motor seharga 20 juta rupiah, jika dicicil selama 36 bulan dengan bunga 20% per tahun, total yang keluar dari kantongmu bisa mencapai 28 sampai 30 juta rupiah. Kamu membayar hampir 50% lebih mahal dari harga aslinya. Kedua, KPR atau kredit pemilikan rumah. Punya rumah memang impian semua orang, tapi banyak orang merasa terpaksa mengambil KPR karena doktrin bahwa menyewa hanya membuang-buang uang tanpa memiliki aset di akhir. Padahal menyewa bisa lebih menguntungkan secara finansial jika dikelola dengan benar melalui konsep opportunity cost atau biaya kesempatan. Dan saya akan jelaskan lebih detail lagi mengenai bab ini. Ketika kalian beli rumah harga 500 juta secara KPR, DP 20% atau 100 juta rupiah, dan cicilan selama 15 tahun dengan bunga 10% per tahun, maka cicilan per bulan yang harus dikeluarkan sekitar 4.298.400 dan total yang dibayarkan bisa mencapai 873.712.000 rupiah. Ada bunga sekitar 373 juta rupiah yang hilang atau sekitar 70% dari harga rumah itu sendiri. Nah, sekarang kita akan hitung kalau sewa atau ngontrak rumah. Rata-rata yield sewa di Indonesia sekitar 4%.
Jadi biaya sewa jika harga rumah 500 juta itu adalah 20 juta rupiah per tahun. Jika DP 100 juta rupiah dan selisih antara cicilan KPR dengan biaya sewa diinvestasikan ke instrumen di bursa efek, kemudian kita menggunakan asumsi return 10% per tahun, maka dalam 15 tahun hasilnya bisa mencapai 1,5 miliar rupiah. Dan jika harga sewa rumah mengalami kenaikan 1 juta tiap tahun, maka total investasi kita juga masih di angka 1,3 miliar rupiah. Yang secara nilai lebih tinggi daripada nilai rumah tersebut, meskipun harga rumah naik 6% tiap tahun. Jika kalian masih menyangkal kalau ada harga rumah yang naiknya lebih tinggi, maka aku juga bisa bilang kalau ada rumah yang harganya tidak gerak bahkan rugi. Tapi strategi sewa ini hanya berhasil jika DP dan selisih uang antara cicilan KPR dan sewa tadi benar-benar diinvestasikan. Kebanyakan orang Indonesia kurang disiplin dan cenderung memakai selisih uang tersebut untuk konsumsi atau foya-foya. Itu tadi adalah sudut pandang saya untuk mematahkan stigma bahwa sewa hanya sia-sia dan buang duit. Sebenarnya KPR tidak selalu buruk, tapi banyak orang mengambil KPR di luar batas kemampuan mereka. Cicilan ideal seharusnya tidak lebih dari 30% penghasilan bulanan. Kenyataannya, banyak yang mencicil 50-60% penghasilan untuk rumah dan tidak punya ruang finansial sama sekali jika ada kejadian tak terduga atau keadaan darurat. Yang ketiga, jeratan pinjol atau pinjaman online. Inilah yang paling berbahaya. Modal cuma KTP, cairnya hitungan menit, tapi bunganya bisa mencapai 0,1% per hari atau lebih dari 36% per tahun. Bahkan bunga pinjol sebelum tahun 2024 sempat di 0,4% per hari atau lebih dari 140% per tahun. Dengan iming-iming 0, bagi masyarakat kelas bawah yang terjepit, pinjol terasa seperti penolong. Padahal ia sering menjadi lubang yang semakin dalam jika gagal bayar. Kemudian yang keempat adalah cicilan barang konsumsi. Handphone, laptop, pakaian branded, perabot rumah sekarang semua bisa dicicil. Kemudahan inilah yang membuat kita tidak lagi merasakan sakit saat mengeluarkan uang. Bagian 2. Pengaruh media sosial. Jika kalian pernah membaca buku Psychology of Money, kalian pasti tahu bahwa sosmed adalah tempat untuk menciptakan rasa iri paling dahsyat dengan cara membuat kamu terus menonton. Dan untuk membuat kamu terus menonton, mereka menampilkan konten yang membangkitkan emosi terkuat. Salah satu emosi terkuat itu adalah keinginan. Scroll lagi, dan scroll terus. Isi konten dipenuhi dengan unboxing HP terbaru seharga 20 juta, travel vlog ke Eropa, what I eat in a day dengan makanan-makanan mahal, dan pakaian branded dengan harga selangit. Semua tampak indah, semua tampak terjangkau, dan algoritmnya tahu persis kapan harus menampilkan yang pas untuk kamu. Inilah yang disebut impulsive buying. Pembelian impulsif yang didorong oleh emosi sesaat, bukan kebutuhan yang dipikirkan matang. Dan platform media sosial adalah mesin terbesar yang menciptakannya. Kita sudah bisa lihat bagaimana impulsive buying terjadi di platform online. Setiap rupiah yang dihabiskan untuk validasi sosial adalah rupiah yang tidak masuk ke tabungan investasi masa depanmu. Dalam konsep opportunity cost, sudah dijelaskan setiap kali kamu memilih membeli sesuatu yang tidak perlu, kamu tidak hanya kehilangan uang itu, tapi kamu juga kehilangan semua yang bisa dilakukan uang itu jika diinvestasikan. Uang Rp500.000 per bulan yang diinvestasikan sejak usia 25 dengan return 12% per tahun, maka pada saat usia 55, nilainya bisa mencapai lebih dari 1,5 miliar rupiah. 500.000 per bulan. Yang sering habis hanya karena kita sering scroll dan tiba-tiba beli sesuatu yang tidak kita butuhkan, bahkan tidak ingat seminggu kemudian. Bagian 3. Dampak nyata hutang. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang lebih serius, bagian yang sering tidak kita bicarakan karena terlalu menyakitkan. Apa yang benar-benar terjadi ketika seseorang terjerat hutang? Yang pertama dan paling sering diabaikan adalah dampak psikologis. Stres akibat utang bukan hanya soal uang, ia meresap ke seluruh aspek kehidupan. Kamu tidur memikirkan cicilan, kamu bangun dengan kecemasan yang sama. Produktivitas menurun, konsentrasi buyar. Tiba-tiba hal-hal kecil terasa sangat berat. Para peneliti menyebutnya financial anxiety atau kecemasan finansial. Dan dalam kasus yang parah, ia bisa berkembang menjadi depresi klinis.
Seseorang yang hidupnya tampak normal dari luar, pergi kerja, tertawa bersama temannya, bisa saja pulang ke rumah dan menangis sendiri karena tidak tahu bagaimana harus membayar tagihan bulan depan. Yang kedua adalah keretakan hubungan keluarga. Hutang adalah salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga yang paling sering ditemui. Pasangan saling menyembunyikan hutang dari satu sama lain. Orang tua yang ribut di depan anak-anak karena tekanan finansial. Pernikahan yang retak bukan karena tidak ada cinta, tapi karena terlalu banyak hutang. Anak-anak yang tumbuh dalam rumah tangga dengan tekanan finansial tinggi seringkali merasakan dampaknya dari kualitas pendidikan yang menurun hingga trauma psikologis yang bisa terbawa hingga dewasa. Yang ketiga adalah kehilangan aset. Ketika kamu tidak bisa membayar cicilan, asetmu akan disita. Motor yang kamu kredit bertahun-tahun, rumah yang kamu cicil dengan KPR, semua akan dieksekusi oleh bank jika kamu gagal bayar berturut-turut. Yang paling mengerikan dari lingkaran hutang adalah mengakhiri hidup. Dampak psikologis dari hutang yang menumpuk seringkali menciptakan terowongan gelap tanpa ujung. Merasa tidak layak berada di tengah orang lain karena beban rahasia yang dipikul. Dan pikiran yang terus berputar pada kegagalan dan ketidakmampuan untuk memperbaiki keadaan. Tekanan hebat membuat jalan keluar yang paling ekstrem tampak seperti satu-satunya pintu darurat yang tersedia. Saat seseorang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena hutang, itu semua disebabkan karena mereka kehilangan harapan akan hari esok. Hutang mungkin bisa melunasi keinginan sesaat, namun jika tak terkendali, ia bisa merampas masa depan yang tak ternilai harganya. Bagian 4. Ajakan berpikir kritis. Oke, kita sudah bicara soal masalah. Sekarang kita bicara tentang solusinya. Hal pertama yang harus kamu kuasai adalah membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal yang tampaknya hidupmu terganggu secara fundamental. Makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan keinginan adalah hal yang membuatmu merasa lebih baik, lebih nyaman, atau lebih setara dengan orang lain. Tapi tampaknya, kamu masih bisa hidup dan bernapas. Handphone seri terbaru seharga 15 juta rupiah, ketika HP lamamu masih berfungsi baik, itu keinginan, bukan kebutuhan. Makan di restoran mahal setiap minggu agar bisa diunggah di Instagram itu juga keinginan, bukan kebutuhan. Dan liburan ke luar negeri dengan uang pinjaman itu, keinginan yang berubah menjadi beban. Ini bukan berarti kamu tidak boleh memiliki keinginan. Ini berarti keinginan harus dipenuhi dengan uang yang kamu miliki, bukan uang yang kamu pinjam. Hal kedua yang perlu kamu ubah adalah cara kamu memandang kredit. Kredit bukan cara agar kamu bisa membeli sesuatu yang belum mampu kamu beli. Kredit adalah alat keuangan yang seharusnya hanya digunakan jika manfaatnya lebih besar dari biayanya. Sebagai panduan sederhana, gunakan aturan ini sebelum mengambil kredit. Total cicilan bulanan tidak boleh melebihi 30% penghasilan. Jangan ambil kredit konsumtif dengan bunga tinggi. Dan selalu hitung total yang dibayar, bukan hanya cicilan per bulan. Kemudian hal yang ketiga adalah belajar untuk nyaman dengan tidak punya sementara. Ini yang paling sulit di era media sosial. Kita dikelilingi oleh standar gaya hidup yang terus meningkat. Maka jadilah orang yang bijak mengelola uang, termasuk tahu kapan harus mengatakan belum saatnya. Bagian 5. Penutup. Kita sudah sampai di penghujung video. Dan aku ingin menutupnya bukan dengan ketakutan, tapi dengan harapan dan langkah nyata. Langkah pertama, bangun dana darurat. Dana darurat adalah bantalan keuanganmu, pengaman yang mencegah kamu untuk berhutang ketika ada kejadian tak terduga. Misalnya sakit, PHK, atau darurat keluarga. Idealnya dana darurat sebesar 3-6 kali pengeluaran bulananmu. Tapi mulailah dari manapun kamu bisa. 100.000 pertama yang kamu sisihkan untuk dana darurat lebih berharga dari jutaan rupiah yang kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak perlu. Langkah kedua, terapkan prinsip bayar dirimu dulu. Begitu gaji masuk, langsung pisahkan minimal 10-20% untuk tabungan dan investasi sebelum kamu belanjakan apapun. Bukan sisanya yang ditabung. Tabungannya dulu, sisanya yang dibelanjakan. Banyak orang berencana menabung dari sisa pengeluaran, tapi sisa pengeluaran hampir tidak pernah ada. Jadikan menabung sebagai tagihan pertama yang harus kamu bayar kepada dirimu sendiri. Langkah ketiga, kendalikan konsumsi digital. Mulai dari hal kecil. Sebelum membeli sesuatu secara online, tunggu 24 jam. Banyak impuls pembelian hilang setelah jeda.
Hapus aplikasi belanja dari halaman utama HP-mu. Kemudian ikuti akun-akun edukasi keuangan, bukan hanya akun gaya hidup. Dan langkah yang kelima, jangan sembunyi jika sudah terlilit hutang. Jika kamu sudah dalam situasi hutang yang berat, langkah pertama yang paling penting adalah hadapi, jangan dihindari. Prioritaskan membayar yang berbunga paling tinggi terlebih dahulu. Hubungi otoritas jasa keuangan jika kamu mengalami penagihan yang tidak wajar. Cari bantuan konsultan keuangan atau lembaga yang bisa membantu restrukturisasi hutang. Versi dirimu 10 tahun ke depan adalah hasil dari keputusan yang kamu buat hari ini. Apakah akan mewarisi hutang yang menumpuk atau kebebasan finansial yang kamu bangun dengan sabar? Semua dimulai dari kamu. Jaga keuanganmu, jaga masa depanmu. Saya Andi Pras, sampai jumpa di video selanjutnya.